balik lagi di Number Vlog yang nggak ada faedahnya sama sekali. Oke, jadi ini masih pagi banget di hari Sabtu. Masih jam berapa ini? Jam 8.10 dan suhunya itu 8 derajat. Kalian lihat nggak sih? Ini 8 derajat Celcius. Lumayan dingin, tapi belum terlalu dingin karena ini musim gugur. Ya, memasuki musim dingin ya, besok bulan 9 kalau nggak salah musim dinginnya. Tapi lumayan lah dinginnya ini buat kita yang orang Indonesia berdarah panas gitu, kedingin. Oke, dan juga saya baru pulang kerja yagan. Jadi kerja yagan itu kerja malam ya, jam malam gitu. Di sini tuh ada sebutannya itu kerja jugan sama kerja yagan. Jadi yagan jugan itu sebenarnya jam kerjanya gitu, sebutan buat kerja malam sama kerja paginya gitu. Kalau jugan itu kerja pagi dan kalau yagan itu kerja malam gitu aja sih sebenarnya gitu. Dan kalau di pabrik saya ini kerja jugan itu dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam gitu. Dan kalau yagan itu dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi gitu. Kebalikannya aja sih gitu kan. Ya, kayak gitu kerja di Korea gini gitu. Kerjanya ya 12 jam, 13 jam gitu kan. Jam kerjanya itu panjang gitu. Jarang ada yang kerja 8 jam itu, jarang banget gitu. Kalau sepi baru ada yang 8 jam. Jadi gimana gitu ya kan. Kita kan udah kerja panjang jamnya 13 jam gitu. Dan dengan cuaca yang 8 derajat ini gitu. Jadi kita harus ya conditioning lah istilahnya gitu. Kita harus memperhatikan kesehatan kita juga, jangan kerja tapi pola makan, pola tidur, terus pola kesehatan yang nggak diatur gitu. Kita juga harus memperhatikan itu gitu kalau di sini. Jadi ya gimana gitu. Harus diatur-atur biar nggak ngedrop gitu. Apalagi kalau sekarang kan dari musim panas ke musim dingin gitu. Dari suhunya yang tinggi ke suhu yang rendah gitu. Jadi badannya itu belum terbiasa. Kalau kena dingin dikit aja langsung meriang. Jadi sekarang kita mau kemana nih? Kita mau ke Ansan sebenarnya. Dan kita lagi ada di jalan menuju ke halte bis. Ansan itu di mana sih? Ansan tuh ada tuh di sana, noh di sana pokoknya. Jadi Ansan itu apa ya? Ansan itu kota, tapi ada tapinya. Tapinya itu di sana banyak banget pekerja asingnya. Bukan banyak pekerja asingnya sih, sebenarnya pas weekend doang banyak pekerja asingnya yang kesana buat main, buat kumpul lah istilahnya gitu kan. Di sana itu ada banyak banget. Ntar deh lihat pokoknya, kita ke halte bis dulu. Kita nunggu bis, kita naik bis, kita naik kereta dan perjalanannya itu 3 jam. Ya, 3 jam. Buat ke kota doang 3 jam. Lama banget. Ya daripada suntuk di asrama kan, lebih baik keluar aja jalan-jalan pokoknya lah. Ayolah. Nah, kita udah ada di halte sekarang, nunggu bisnya 7 menit lagi datang gitu kan. Jadi sambil nunggu bis dijelasin dulu sedikit tentang Ansan. Ansan itu kota apa gitu kan. Jadi Ansan itu kan tempat berkumpulnya para orang asing, pekerja asing gitu kan. Kalau weekend banyak yang ke sana gitu. Mau ada orang Indonesia, orang Rusia, orang Aring. Orang Aring. Ya pokoknya orang-orang luar lah gitu, orang asing gitu pada ke sana gitu buat sekedar kumpul doang. Di sana juga banyak kayak apa ya? Kayak paguyuban, base camp atau sanggar gitu mereka nyebutnya, tempat kumpulnya. Misalnya orang Indonesia nih ada tempatnya masing-masing, dari asalnya masing-masing. Nah kalau saya kan dari Lombok nih ya, kumpulnya sama orang Lombok misalnya gitu. Terus misalnya orang Jawa mana gitu, kumpulnya ada gitu.
pokoknya kumpulnya sama-sama orang situnya lah gitu, sekedar sharing-sharing tentang kerjaan atau cerita-cerita, jalan-jalan, kumpul-kumpul gitu kan. Enak lah pokoknya kalau di sana banyak temen. Nggak cuman itu aja, ada juga banyak sih sebenarnya gitu. Tapi ntar lihat sendiri aja deh gitu. Kalian jangan skip video ini, tonton terus gitu kan kalau pengen lihat ada apa aja di Ansan. Oke? Tunggu kita naik bis dulu baru ke Ansan. Kelihatan nggak sih asapnya? Asapnya yang keluar gitu gara-gara dingin, ada nggak sih? Jadi diingetin lagi gitu karena masih dalam masa pandemi gitu di sini. Tapi ya social distancingnya udah turun jadi level 1, tapi harus tetap pakai masker. Kita harus pakai masker dulu. Pakai masker ya. Nggak tahu kenapa saya suka banget pakai masker. Ya karena jeleknya ketutup lah gitu. Jadi enak saya pakai maskernya. Pokoknya tetap gitu, harus pakai masker, harus ikutin protokolnya, nggak boleh dilepas maskernya. Mau naik bis, mau naik kereta gitu, harus pakai masker. Tetap harus pakai masker. Ingat itu. Kalian juga di sana di Indonesia mungkin harus pakai masker, tetap jaga kesehatan lah pokoknya. Jangan mengabaikan protokol-protokol yang ada. Harus dijaga-jaga lah gitu semuanya biar sehat-sehat. Ntar sampai coronanya hilang. Oke? Jadi bisnya udah sampai dan kita akan naik bis dulu. Ini loh bisnya. Bis yang kayak di drama-drama Korea gitu. Sekarang dilanjut lagi dengan naik kereta. Kita lanjut perjalanannya. Kita udah di depan stasiunnya. Ayo. Masa kalian kalah sih sama anak-anak ini? Mereka pagi-pagi mungut sampah loh. Masih pagi, stasiunnya masih sepi. Jadi kita sudah ada di dalam stasiun kereta, nunggu kereta dulu sekarang. Ngomongin tentang jam kerja tadi gitu. Di Korea itu 8 sampai 13 jam kerja gitu kan. Rata-rata. Kalau di pabrik saya sih 8 sampai 13 jam benar. Dan itu kita harus siapin mental sama fisik sebenarnya di sini. Kalau sebelum ke sini ya bahasa Korea harus disiapin. Tapi kalau udah di sini lebih penting mental sama fisik. Kenapa mental sama fisik gitu? Kayak yang kita omongin kemarin di bukan podcast sih, ngobrol so asik gitu. Kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu, linknya ada di bawah kali di deskripsi gitu kan. Diklik aja, kalian lihat di sana gitu kan. Ngobrolnya kayak gimana? Kenapa mental sama fisik? Soalnya fisik itu penting banget di sini. Dari kerjanya, dari mungkin suhunya atau musimnya gitu kan, yang dari musim panas ke musim dingin langsung drop banget suhunya gitu. Itu bisa mengganggu kesehatan banget.
Jadi kalian harus jaga kesehatan banget di sini. Kalau udah kesehatan nggak dijaga gitu, pola makan, pola tidur kurang, itu bakal mempengaruhi kerja kalian di sini. Kalau kalian udah ngedrop, itu bakal udah nggak bisa kerja gitu. Terus kalau dipaksain bakal jadi tambah parah sakitnya. Bisa-bisa juga kena tipes atau segala macem gitu kan. Ya menurut saya gitu, yang paling penting di sini mental sama fisik. Kita masuk kereta dulu, ntar kita lanjut. Tapi untuk yang bahasa Korea juga penting sih sebenarnya. Tapi untuk kalian yang udah lama nunggu, pasti hafalannya udah pada hilang kan gitu. Jadi sebaiknya kalian kalau udah hafalannya hilang di Indonesia gitu, terus kesini, kalian lebih baik bawa buku catatan, terus catat gitu apa aja kosakata yang ada di pabrik, apa aja kata-kata yang sering dipakai di pabrik gitu. Itu lebih jadi gampang gitu, kitanya nggak yang ngapalin yang lain lagi gitu. Kita cuman ngapalin apa yang sering, kata-kata yang dipakai di pabrik yang sering mereka ucapin gitu, dan itu selalu tetap dipakai gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya jago bahasa Koreanya ya lebih bagus gitu. Jangan kayak saya gitu, taunya cuman ya kosakata pabrik yang sering digunakan di pabrik saya. Dan saya lebih mentingin fisik daripada bahasa Korea. Jangan ikutin saya, mungkin itu jelek gitu. Kalian harus lebih bisa ngomong dengan bahasa Korea. Itu cuman ibaratnya saya ngambil pengalaman dari saya aja gitu, nggak tahu orang lain kayak gimana kan. Kayak gitu sih. Oke, jadi kita sudah sampai di Ansan. Jadi di Ansan ada apa aja? Ada toko HP, ada rumah makan, ada bakso, dan pastinya ada banyak orang di sini. Di Ansan ini selain ada paguyuban kayak tadi, ada juga tempat makan, rumah makan Indonesia. Kalau lu kalian sekiranya gitu kangen dengan masakan Indonesia, kalian bisa kesini nyobain makanan Indonesia. Tadi udah lihat ada bakso, ada rumah makan Indonesia, Padang juga ada gitu. Dan juga ada masakan Lombok di sini tentunya gitu. Banyak deh pokoknya. Ada juga toko HP kalau kalian mau kredit HP, dan itu gampang banget caranya. Dan di sini HP murah-murah cuy gitu. iPhone 12 juga udah ada sekarang. Kalau kalian mau beli HP, ayo dipilih iPhone 12-nya. Saya kesini sih nggak nyari makanan ya, nyari kumpul-kumpulnya sama ini nih. Lihat, kalau saya kesini nyari ini nih, sepatu. Karena di sini banyak banget yang sepatu second sih, tapi kualitasnya masih bagus, masih oke. Dan kalau kalian beruntung gitu, kalian bisa dapetin sepatu yang kayak gini, yang Nike Jordan Limited Edition, dan kualitasnya masih bagus gitu. Saya lebih tertarik ke sepatu sih sebenarnya. Kalau kesini tuh lihat-lihat sepatu, kalau ada yang cocok gas ambil gitu kan. Sepatunya masih bagus-bagus. Tapi kalau kalian mau cari makan juga ada, kangen sama masakan Indonesia misalnya, ya kalian tinggal kesini makan. Enak sih di sini, bagus sepatunya. Kalian harus jeli milihnya. Dan di sini harganya murah-murah juga, harganya miring. Itu dia sudah tadi kita lihat sepatu, kita lihat
tempat-tempat makan dan juga ngejelasin Ansan itu tempat apa gitu kan, tempat ngumpul-ngumpul yang jelas gitu kan. Dan di sini emang banyak orang asingnya, jadi kalau kita kesini gitu terus ngelihat pasti ada yang banyak kumpul dan ngerasa kayak wah ini kayak kampung Jawa gitu, ngomongnya Jawa semua. Jadi saya lapar sekarang, udah jam 12 gitu dan kita harus cari makan dulu. Nggak tahu mau makan di mana. Jadi tetap pantengin video ini. Ya, sekian dulu deh video ini gitu. Kita mau kemana besok, tungguin aja selanjutnya gitu kan. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Terima kasih. Ciao.